Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang materi Excel untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membagi beberapa sesi, yaitu nanti fungsi teks, kemudian fungsi matematika, fungsi logika, dan fungsi lookup. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi teks. Ada banyak sekali fungsi teks, tapi kita akan membahas beberapa yang fungsi dasar. Yang pertama adalah fungsi right, kemudian fungsi left, fungsi mid, fungsi len, kemudian fungsi concatenate, kemudian lower, upper, proper, exact, dan replace. Oke, langsung aja kita ke contoh soal. Yang pertama adalah fungsi right. Fungsi right digunakan untuk mengambil karakter yang kanan. Misalnya seperti ini. Kita ada contoh soal seperti ini. Misalkan kita akan mengambil karakter search di sini. C, sel C6. Kita akan mengambil search. Maka rumusnya sama dengan right, kemudian teksnya di sini. Kita ambil dari kanan berapa? Kalau search berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ngambil 6 karakter dari kanan. Rumusnya adalah right, kemudian teks, kemudian jumlah karakter yang diambil. Di right, kemudian data yang diambil adalah C6, dan kita mengambil 6 karakter dari kanan. Maka hasilnya adalah search. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi kedua adalah mid. Mid digunakan untuk mengambil data tengah atau teks yang berada di tengah. Misalkan saya akan mengambil kata research di sini. Research. Karena dia berada di, sebenarnya kita bisa dari kanan juga bisa. Karena kita tinggal menghitung research itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia menggunakan right, kemudian text C6, kemudian 8. Itu sama. Tapi di sini saya akan mencoba menggunakan fungsi mid. Kalau fungsi mid itu sama dengan mid, kemudian teks yang diambil berapa? Teksnya di mana? Selnya saya ambil di sini C6. Kemudian start number dan karakter. Okay. Saya ambil C6. Start numbernya berapa? Start number diambil dari kiri. Karena kita mau mengambil research, maka R ini, huruf pertama ini berada di urutan keberapa dari kiri? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Karakter spasi dihitung. Berarti ada nomor 5. Startnya 5. Kemudian berapa karakter yang diambil? Yang kita ambil adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 karakter. Maka hasilnya adalah research. Itu ya. Kemudian yang ketiga, fungsi left. Fungsi left ini
digunakan untuk mengambil karakter yang kiri. Jadi fungsi left digunakan untuk mengambil karakter yang kiri. Misalkan saya akan mengambil karakter search. Saya akan mengambil karakter the gitu ya, the. Maka kita ambil left, teksnya C6, kemudian berapa karakter yang diambil? The itu berarti 3 karakter, maka kita ambil karakternya menjadi 3. Oke. Nah, ini adalah fungsi right, mid, dan left. Pada fungsi ini nanti digunakan untuk kombinasi biasanya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah kita menghitung jumlah karakter. Menghitung jumlah karakter itu dengan menggunakan fungsi len. Jumlah karakternya ya, kita isikan di sini. Misalnya saya akan menghitung dari search itu ada berapa karakter. Ini langsung aja kita tuliskan len text. Apa? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi karakter dihitung gitu ya. Jadi kalau len, menggunakan len itu karakternya dihitung, spasi dihitung karakter. Jadi ada 12 karakter. Oke. Ini adalah fungsi teks. Kemudian gabungan. Gabungan kita mau menggabungkan misalnya The Research School of Yogyakarta gitu ya. Dari beberapa sel. Ada sel C6, D6, dan E6. Kita gabungkan. Ya. Nanti kalau fungsi ini tinggal menggunakan autofill ini bisa seperti itu ya. Sama fungsinya. Kemudian gabungan. Oke. Gabungan itu hapus saja di sini biar untuk mudah. Gabungan itu menggunakan fungsi concatenate. Concatenate digunakan untuk menggabungkan teks yang berada di sel gitu ya. Gabungan teks yang berada di sel. Misalkan kita akan menggabungkan sel C6, D6, dan E6. Sama dengan concatenate. Ini saya coba ke ini dulu ya, saya hide dulu biar kelihatan. Gabungan sama dengan concatenate. Kemudian teks 1, saya nggak bukan di sini, teks 1. Kemudian titik koma. Jadi ini sesuai dengan komputer ya, dengan regional setting di komputer kalian. Kalau enggak titik koma itu salah, berarti menggunakan koma. Jadi kalau regional settingnya itu kita masih sudah menggunakan Indonesia, maka menggunakan titik koma. Kalau regional setting kalian masih menggunakan US, itu menggunakan koma gitu ya. Jadi nanti jangan bingung untuk pemisah rumusnya, pemisah fungsinya. Oke, teks C6, kemudian saya gabungkan D6, kemudian saya gabungkan
D6. Ini gabungan karakter. Ups, gitu ya. Itu gabungan karakter. Tapi di sini kita mau supaya The Research School of Jogja-nya ini ada spasi, gitu ya. Ada spasinya. Maka kita kasih spasi di sini. Oke. Concatenate, saya hapus dulu aja. Biar gampang, C6, kemudian titik koma, saya kasih spasi. Spasi itu menggunakan itu petik, kemudian kasih spasi, ya. Kemudian lagi, titik koma, School of, kemudian kasih petik, dan Jakarta. Oke. Tutup kurung, enter. Nah, sudah benar. Sekarang sudah ada spasinya, The Research School of Jogja. Oke, sekarang untuk fungsi selanjutnya adalah lower, upper, dan proper. Kalau kalian di Microsoft Word itu untuk mengubah lower, upper, dan proper itu bisa menggunakan Jenkins. Tapi kalau di Microsoft Excel itu tidak ada fungsi seperti itu di sini. Maka kita menggunakan fungsi atau rumus di Excel, yaitu menggunakan lower, upper, atau proper. Lower itu digunakan untuk membuat teks itu menjadi huruf kecil semua. Ini kan masih hurufnya ada yang besar, ada yang kecil, nggak teratur gitu ya. Kita mau mengaturnya di sini. Sama dengan lower, kemudian teks. Nah, teksnya sekarang menjadi kecil semua. Gitu. Oke, saya kesini ada kelihatan. Ya. Kemudian upper itu digunakan untuk membuat teksnya menjadi huruf besar semua. Sama dengan upper, kemudian sini. Oke, upper C6. Ya. Selanjutnya proper itu digunakan untuk membuat setiap huruf di kata pertama itu menjadi huruf besar. Gitu ya. Di tiap kata huruf pertamanya menjadi huruf besar dengan proper kan ini. Buka kurung dulu. Ya, gitu. Nah, itu adalah proper. Selanjutnya adalah exact. Nah, exact ini digunakan untuk membandingkan dua teks. Misalkan ini dan ini. A dan B. Apakah A sama dengan B? Jawabnya adalah true atau false. Jadi nanti bisa digabungkan, dikombinasikan. Ini biasanya untuk kombinasikan, misalnya dengan if gitu ya, atau dengan yang lain. Jika sama maka gitu ya, kalau enggak maka gitu ya, gabung dengan if. Karena ini nanti hasilnya cuma true atau false. Kalau sama berarti true, kalau false, kalau tidak sama berarti false. Dengan exact
teks 1. Kita bandingkan teks 1 dan teks 2. Tidak sama. Kita kemudian ke bawah. Gitu. Yang sama cuma satu, Andi. Yang lain nggak sama, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah replace. Replace digunakan untuk mengganti teks, gitu ya, mengganti huruf. Misalnya ini Yogyakarta, di sini saya akan mengganti Yogyakarta. Jadi Y-nya di sini saya akan mengganti menjadi J dengan replace ini kita akan ngambilnya Yogya. Berarti kita hitung dulu berapa. 1, 2, 3, 4. Start numbernya adalah 4. Kemudian number karakternya. Karakter yang mau diambil berapa? Yang mau diganti berapa? Saya akan mengganti Y menjadi J. Berarti karakter yang diambil adalah 1. Nah, saya akan ambil Y saja. Kemudian saya ganti Y-nya menjadi J. Akan seperti ini. Kurung. Nah, Yogyakarta. Atau kalau saya mau mengganti menjadi Jakarta, gimana? Kalau menjadi Jakarta, sama. Cuma replace di ini, number karakternya sini, ya, biasa replace sama dengan replace, kemudian ini, kemudian start numbernya berapa? Jakarta. Berarti saya akan mengganti Y-nya menjadi J. Start numbernya berarti 1. Kemudian karakter yang diambilnya berapa? Karakter yang diambil adalah 1, 2, 3, 4. 4. Karena Y. 4. Kemudian karakternya saya ubah menjadi J. Jadi 4 huruf hilang, diganti menjadi 1 huruf. Hasilnya menjadi Jakarta. Oke, begitu. Itu untuk fungsi teks. Kita akan jumpa lagi nanti ke fungsi matematika. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.